Haleluya, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita membaca firman Allah, kita berdoa dulu. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Bapa, karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kami lagi boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebelum kami masuk di hari yang baru, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penuntun hidup kami di sepanjang hari ini. Urapi kami semua Bapa, urapi jemaat-jemaat yang mendengarkan, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, selamat pagi. Firman Allah pada pagi hari ini saya ambil dari Injil Yohanes patsalnya yang pertama atau Yohanes pasal 1. Kemudian kita akan baca ayatnya yang keempat. Yohanes 1 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Haleluya. Tema firman Allah pagi hari ini, dalam Yesus ada hidup. Saudara, kalau kita memperhatikan firman Allah, kalau kita suka membaca, meneliti, mempelajari firman Allah atau Alkitab ini, saudara, setiap manusia, saudara-saudara, secara rohani bahwa telah mati, ya. Secara rohani telah mati. Kenapa? Sebab kalau kita baca di dalam 1 Korintus patsalnya yang ke-15, 1 Korintus 15 ayat 21, ya, kita perhatikan. 1 Korintus 15 ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Saudara, kalau kita berbicara kematian itu ada dua jenis, ya. Kematian menurut Alkitab yang pernah dialami oleh setiap manusia sebagai ciptaan Allah ada dua. Kalau kita mundur lagi ke dalam kitab Kejadian, pasal 2, Kejadian pasal 2 ayat 16 dan ayat 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, yaitu pada Adam. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, pastilah engkau mati. Ketika Tuhan menempatkan manusia, yaitu Adam dan Hawa dalam Taman Eden, maka Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan menumbuhkan pohon-pohonan dengan buah-buahan yang enak-enak, yang sedap-sedap, ya, yang segar-segar. Dan Tuhan katakan semua buah-buah dalam taman ini boleh kamu makan sepuasnya, boleh kamu makan dengan bebas. Tetapi ada satu pohon, yaitu pohon buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan sekali-kali kamu makan, sebab pada saat kamu memakannya, pasti kamu mati. Nah saudara, mengacu dari ayat ini, saudara-saudara, dan akhirnya Adam oleh pengaruh Hawa, akhirnya Adam melanggar firman.
memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Nah saudara, apakah pada saat itu Adam dan Hawa mati? Sebab firman Allah mencatat Adam masih hidup 930 tahun. Berarti apa yang mati? Sebab berbicara kematian itu berarti berbicara perpisahan, terpisahnya. Ya, terpisahnya. Jadi pada saat itu Adam secara fisik, secara tubuh jasmani dia masih hidup. Tetapi Adam telah mengalami kematian rohani. Artinya dia terpisah dari hadirat Allah. Mati. Nah, dalam 1 Korintus 15 tadi dikatakan semua orang-orang yang bersekutu atau turunan daripada Adam dan Hawa semua sudah mati. Mati secara rohani. Terpisah saudara-saudara dari hadirat Allah. Itulah kematian. Yang pertama itu kematian secara rohani. Tetapi firman Allah katakan dalam Korintus tadi, oleh persekutuan dengan Kristus maka kita kembali dihidupkan. Sebab itu dalam ayat pokok tadi dikatakan dalam dia ini huruf besar yaitu Yesus, ada hidup. Dalam dia ada hidup. Dalam Yesus kita dihidupkan kembali. Jadi dalam Yesus kita dipulihkan kembali. Yang tadinya kita terpisah dari Allah, yang tadinya kita tercerai, ya, terpisah dari Tuhan. Di dalam Yesus kita dihidupkan kembali. Di dalam Yesus kita dipulihkan kembali. Oleh persekutuan dengan Adam semua manusia telah mati, tetapi di dalam persekutuan dengan Yesus kita dihidupkan kembali. Di dalam Yesus ada hidup. Sebab itu firman Allah katakan di dalam Yesus maka kita telah dipulihkan. Dipulihkan apa? Dipulihkan terutama hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Bapa Pencipta. Kita dipulihkan sehingga firman Allah katakan kita boleh berseru dan memanggil ya Aba, ya Bapa, karena Yesus telah memulihkan. Sebab itu saudara-saudara, setiap orang yang hidup dan percaya kepada Yesus jangan segan-segan lagi berseru ya Aba, ya Bapa, karena Yesus telah memulihkan, telah menghidupkan kembali kita yang tadinya sudah mati, terpisah, tercerai, ya. Allah telah membalikan wajahnya, saudara-saudara, dan tidak mau melihat. Sebab firman Allah katakan dalam Yesaya pasal 59, yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa. Tetapi dosa itu telah ditebus, telah dipikul, telah ditanggung oleh Yesus, sehingga kita yang mati oleh karena dosa, kita telah dihidupkan. Nah, kita boleh berseru ya Aba, ya Bapa. Saudara, kalau masih ada iblis yang menteror, yang menuduh kita, menuding kita, mendakwa kita, kita jangan takut. Kita telah dipulihkan oleh Yesus di atas kayu salib. Kita boleh berseru ya Aba, ya Bapa. Dalam keadaan apapun, saudara layak berseru ya Aba, ya Bapa. Karena di dalam Yesus kita memiliki hidup, yaitu hidup yang telah dipulihkan. Haleluya. Hidup yang telah diperdamaikan. Di dalam Yesus ada hidup. Nah, hidup apalagi saudara-saudara yang kita bisa miliki dalam Yesus? Dalam Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-10 kita baca. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Siapakah pencuri itu? Pencuri itu adalah iblis. Pencuri itu adalah setan, ya. Dia mencuri yaitu kedamaian, dia mencuri kehidupan, dia mencuri damai sejahtera. Pencuri itu datang hanya mencuri, ya. Dia hanya datang untuk membunuh dan membinasakan, mematikan. Tetapi di sini huruf besar, aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi dalam Yesus kita dihidupkan, kita dipulihkan. Bukan hanya itu, saudara-saudara. Dalam Yesus kita memiliki satu kehidupan yang berkualitas. Yang berkualitas dalam arti secara jasmani dan secara rohani. Secara rohani kita telah dipulihkan, diperdamaikan dengan Allah Bapa. Dan secara jasmani dia katakan kita mempunyai hidup, saudara-saudara, dalam segala kelimpahan. Dalam segala kelimpahan, artinya jasmani dan rohani kita memiliki dan kita peroleh di dalam Yesus. Kita memiliki kualitas hidup, bukan hanya dipulihkan secara rohani, ya, bukan hanya dipulihkan secara saudara-saudara vertikal dengan Allah Bapa, tetapi secara horizontal, ya, juga dipulihkan. Kita memilikinya dalam segala kelimpahan. Jadi kita limpah selalu jasmani dan rohani. Limpah damai sejahtera, limpah sukacita. Itulah kehidupan yang berkualitas. Kita miliki kehidupan yang berkualitas, yaitu hidup dalam segala kelimpahan. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Sebab itu saudara-saudara, jangan kita ragu lagi. Ketika kita sudah memiliki Yesus, jangan pernah engkau tergoda lagi dengan hal-hal yang lain. Jangan engkau terkena lagi bujuk rayu dari setan, dari dunia ini dengan segala keindahannya. Sebab di dalam Yesus kita miliki semuanya. Kita dipulihkan, artinya kita memiliki jaminan hidup dalam kerajaan sorga karena kita sudah dipulihkan dengan sorga, dengan Allah Bapa. Kemudian selama kita hidup dalam dunia ini, kita memiliki kehidupan yang berkualitas dalam segala kelimpahan. Haleluya. Firman Allah katakan, di dalam Dia ada hidup. Ya hidup jasmani dan rohani yang selalu berkelimpahan. Tuhan Yesus menolong kita semua di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan segala kelimpahan. Jangan ragu, engkau berseru ya Aba ya Bapa, karena dalam Yesus kita sudah dihidupkan, dipulihkan. Saudara-saudara, hubungan kita dengan Allah Bapa telah dipulihkan, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Yesus, Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Sebab itu pada pagi hari ini kami berseru ya Aba ya Bapa. Tolonglah kami anak-anak-Mu, tolonglah kami umat-umat-Mu di sepanjang hari ini. Dalam berusaha, dalam berkarya, dalam bekerja, Tuhan campur tangan. Tuhan tuntun kami supaya kami melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu, jemaat-jemaat Tuhan secara khusus yang ada di GPD Budi Mulia. Mereka yang masih dalam pergumulan, menghadapi persoalan permasalahan, sakit penyakit. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Angkat segala beban. Dalam nama Yesus Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami ini. Tuhan terus memberkati bangsa kami. Pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan terus memberkati dan pulihkan bangsa kami Bapa. Selamatkan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.